Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertemuan pada hari ini kita akan bahas tentang decision making atau pengambilan keputusan. Baiklah, sebelum kita memulai materi pada hari ini, kita akan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha Allah sebagai Tuhan kami, Islam sebagai agama kami, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Amin. Baik, di pertemuan lalu kita sudah bahas LO yang pertama sampai LO yang ketiga. Sekarang kita akan bahas tentang LO yang keempat ini, yaitu mampu memahami cara pengambilan keputusan. Nah, sebelum kita membahasnya, terlebih dahulu kita akan bahas tentang pengertian dari keputusan itu sendiri. Keputusan merupakan hasil dari pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Jadi kalau mengambil keputusan itu tidak setengah-setengah, tapi harus dilakukan dengan penuh keyakinan supaya hasilnya nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan yang kita lakukan itu tentunya sesuai dengan perencanaan. Jadi benar-benar harus yakin dengan tegas. Nah, dalam Kamus Besar Ilmu Pengetahuan Pengambilan Keputusan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan atau kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Jadi ada tata caranya. Kemudian kita ambil pendapat dari ahli. Jerison mengartikan pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Jadi tentunya di sini ada satu atau lebih pilihan pemecahan masalah. Misalnya ada 2 pilihan, sehingga kita harus memilih satu. Nah, untuk memilih satu ini kita perlu metode yang namanya decision making untuk mengambil suatu keputusan. Jadi keputusan diambil itu tidak sembarangan ya. Jadi kita harus memprediksikan visi kita ke depannya itu seperti apa, sehingga kita tentukan misi kita. Jadi harus betul-betul melalui proses yang rasional gitu. Oke, ini adalah making decision is a fundamental life skill. Jadi pengambilan keputusan merupakan skill yang fundamental di dalam hidup. Nah, kita lihat ini irasionalnya lebih besar daripada rasional, sedangkan yang di bawah ini rasionalnya lebih besar daripada irasional. Nah, kita lihat yang paling atas spiritual ini. Jadi spiritual itu sebenarnya tidak membutuhkan terlalu banyak rasionalitas, tidak membutuhkan nalar yang banyak. Misalnya, menurut saya sendiri nih, yang tidak perlu dinalar itu keberadaan Tuhan, keberadaan Allah itu kan tidak bisa dinalar. Ngapain dinalar? Makanya menurut saya pribadi sih, ilmu filsafat itu buang-buang waktu aja. Karena menalar Allah itu tidak bisa, dan Allah sudah katakan kalau dia itu di luar nalar manusia. Jadi ngapain lagi kita nalar, ya kan? Jadi kita bersifat menerima aja. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kita laksanakan. Disuruh sholat ya kita sholat, disuruh puasa ya kita puasa. Nah, kalaupun nanti ada rasionalitasnya itu urusan belaka, yang penting kita lakukan dulu tanpa harus mempertimbangkan rasionalitasnya. Karena itu merupakan lambang kepatuhan kita sebagai hamba. Terus di layar kedua ini filosofi nilai budaya. Nah, kita kan cenderung menerima saja nilai budaya yang ada di masyarakat, sepanjang itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan tidak mengganggu kehidupan kita,
uh, intinya kita terima itu sebagai kebiasaan secara turun-temurun. Nah, contoh kecilnya saja itu gender. Nah, laki-laki cari nafkah, perempuan mengerjakan pekerjaan domestik, itu kan nilai-nilai budaya yang diterima di dalam masyarakat kita. Oke, tapi tidak menutup kemungkinan ini tidak bisa diubah ya, karena ini juga sifatnya bukan kodrati, tapi bisa dirubah. Kemudian konsep tujuan. Nah, ini sudah membutuhkan apa? Rasionalitas, meskipun ini dia berada di layar ketiga ya. Konsep atau tujuan kita harus menentukan visi kita itu ke depannya seperti apa, menentukan konsepnya. Kemudian kita tentukan strategi kita. Kalau sudah menentukan tujuan apa yang ingin kita capai, selanjutnya kita menentukan strategi atau misi atau taktik kita seperti apa. Dan ini membutuhkan banyak rasionalitas ya. Selanjutnya eksekusi dari strategi yang sudah kita tentukan. Nah, ini betul-betul membutuhkan rasionalitas yang tinggi. Oke, next. Pengambilan keputusan rasional. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan metode yang teruji dan mapan, kemudian fokus pada pengumpulan data dan kriteria yang ditetapkan. Jadi ada datanya, kita sudah melakukan survei, mengurangi subjektivitas. Ya, subjektivitas itu kayak menduga-duga, berasumsi. Jadi betul-betul dilakukan berdasarkan data, tidak berasumsi gitu. Efisien tergantung teknologi yang diterapkan, pengumpulan dan pengolahan serta presentasi data. Kemudian yang umum digunakan konsep dasar atau benefit cost ratio dan probabilitas, hasilnya kepuasan atau optimalisasi maksimal. Jadi ini ada konsepnya, konsep untuk menentukan keputusan secara rasional. Itu biasanya ada di di Metopen, metode penelitian yang digunakan. Kemudian kekurangannya diasumsikan sudah ada pengetahuan yang akan dihasilkan. The Bluetooth device is connected. Maaf tadi ada gangguan sedikit. Kemudian kita lanjut, dimunculkan sebagai objektif, namun pengambilan keputusan oleh siapapun membutuhkan justifikasi pribadi, tidak bebas nilai, tidak bebas. Siapapun membutuhkan justifikasi pribadi. Jadi kayak kita berasumsi. Maksudnya kita tidak bebas berasumsi, tapi betul-betul pengambilan keputusan itu secara objektif yang didasarkan atas data tadi. Oke, next. Pengambilan keputusan dan manajemen adalah suatu proses untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya yang dinilai. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, kita harus lihat apa sih yang kita punya. Kita punya SDM, ya kita semua harus mengatur itu. Kita punya SDM apa saja, kita punya dana berapa, energi kita dan material kita ada berapa, kemudian tentukan ruang dan waktunya. Nah, ini sangat penting untuk penunjang dalam membuat suatu keputusan. Itu semua harus semua unsur ini harus di-manage dengan baik. Kemudian sumber daya yang dimaksud dipahami sebagai input dan hasil, yang semua ini tuh adalah input. SDM, dana, energi, material, ruang, dan waktu itu semua adalah input. Dan hasil yang dicapai untuk memenuhi tujuan disebut output dari proses manajemen. Jadi hasilnya nanti seperti apa itu merupakan output dari pengambilan keputusan kita. Kemudian manajer memandang proses ini sebagai upaya untuk memperoleh hasil yang optimal. Ya, di mana-mana manajemen ini kan fungsinya untuk memperoleh hasil yang
optimal dengan kerugian yang seminimal mungkin, dan kalau bisa tidak ada kerugian gitu, untuk gunanya memanage sesuatu gitu. Kemudian 3 kategori pekerjaan manajer. Ini ada peran interpersonal, peran informasional, kemudian yang kita bahas tadi peran pengambilan keputusan. Sebagai entrepreneur, menangani kekacauan, pengatur alokasi sumber daya, dan negosiator. Dia adalah top model, dia berada di puncak ya, dia yang mengambil keputusan. Kemudian 4 tipe model umum pengambilan keputusan. Yang pertama itu model iconic atau scale. Model ini apa ya, kayak menyederhanakan. Dan misalnya modelnya besar, terus dia berikan dituangkan dalam gambar misalnya, terus dijadiin kecil, jadi dia ada skalanya. Misal contoh nyatanya itu kita biasa dapatkan di peta 1:1000 misalnya. Jadi kalau di peta ada 1 cm, berarti di lapangan sebenarnya dia ada 1000 km misalnya gitu. Beda dengan analog ini. Kalau analog kebalikannya dari ini, dia berbeda, modelnya berbeda, tidak mirip, tapi perilakunya doang yang sama. Misalnya contoh kecil nih, misalnya suku Bugis dengan suku yang ada di Papua misalnya, dia kan secara physically beda, tapi kebudayaannya misalnya itu sama suaranya tinggi, karakternya sama, intinya dia perilakunya doang yang mirip, jadi makanya dianalogkan gitu. Kemudian mathematical atau quantitative model. Jadi kalau matematik ini kuantitatif biasanya ada dalam suatu metode itu, dia membutuhkan kayak rasio, probabilitas, jadi dia angka-angka, jadi dia kaku, sifatnya kaku, objektif ya, bersifat objektif. Nah ini beda, ini kebalikan dari mental model, ini bersifat subjektif, jadi orang bebas berasumsi, bebas berpikir gitu. Kemudian ini adalah manager decision role. Ini bagaimana seorang manajer mengambil keputusan. Kita lihat bagannya. Ini ada internal lingkungan, ini di luar lingkungan. Jadi untuk mengevaluasi sebuah informasi, kita harus mengambil informasi dari dalam dan dari luar, kita kumpulkan, kemudian kita lakukan analisis kualitatif dan kuantitatif. Kenapa kita memerlukan kualitatif dan kuantitatif ini? Karena kuantitatif ini bersifat kaku, yang butuh angka-angka atau pengumpulan data, sedangkan kualitatif ini dia bersifat lebih subjektif, karena ada sesuatu yang tidak bisa dianalisis dengan kuantitatif. Misalnya masalah perasaan, itu kan analisisnya pakai kualitatif. Kemudian setelah dianalisis, kita lakukan interpretasi, apa masalahnya, apakah ada masalahnya seperti apa. Kemudian ini semuanya masuk di fase 1. Selanjutnya kita masuk di fase 2, mengambil keputusan. Nah, what to do about the problem. Jadi dari masalah yang ditemukan itu, solusi yang ditawarkan itu seperti apa gitu. Kemudian ini adalah bagian tentang proses pengambilan keputusan, yang mungkin bisa dikatakan ini adalah langkah-langkahnya. Fase pertama intelligence, fase kedua desain, fase ketiga memilih. Jadi yang pertama kita organisasikan data objektifnya, kemudian prosedurnya, mengumpulkan data, kemudian problem identification,
mengklasifikasi masalahnya apa, mengklasifikasikan masalah, kemudian mengungkapkan masalah secara jelas, itu problem statement, masalahnya apa. Kemudian kita melangkah ke fase selanjutnya, formulasi model yang sudah tadi dijelaskan, kemudian kriteria untuk dijadikan pilihan, kemudian maksudnya pilihan pemecahan masalah. Kemudian selanjutnya kita cari alternatif terbaik dari yang sudah disusun. Ini tadi set criteria of choice, itu maksudnya kita tentukan 1, 2, 3 pilihan pemecahan masalah yang kira-kira memungkinkan untuk memecahkan masalah yang ada gitu. Selanjutnya kita tentukan 1 kriteria pemecahan masalah setelah kita mengeliminasi yang lain. Kemudian langkah selanjutnya setelah kita memilih satu, kita memprediksikan dan memastikan hasil yang akan kita capai. Jadi sebenarnya kita semua analisis. Kalau kita mengambil langkah 1, berarti kemungkinan hasilnya kan seperti ini. Kalau mengambil langkah kedua, mungkin hasilnya akan seperti ini. Kalau mengambil langkah ketiga, ya intinya kita harus tahu semua outcome dari masing-masing pilihan ini, dan kita tentukan 1. Oke, selanjutnya kita melangkah ke choice fase, solusi dari modelnya, kemudian sensitivity analysis, dianalisis, kemudian diseleksi. Sebenarnya ini kurang lebih sama dengan yang tadi. Kemudian diseleksi, kemudian plan for implementation, kemudian merencanakan aksinya, design of control system. Tentu kita punya suatu kontrol, jadi jangan sampai nanti pas dilakukan tindakan, kita lakukan perencanaan yang sudah kita buat dengan matang, pas dijalankan atau dilakukan itu tidak ada kontrolnya. Jadi tetap harus ada kontrolnya supaya tidak melenceng dari perencanaan yang sudah kita susun sebelumnya. Selanjutnya, The Bluetooth device. kalau semua tahapnya sudah dilalui, dari sini ke sini semuanya sudah dilalui, selanjutnya kita melihat apakah implementasinya menghasilkan suatu solusi. Gagal, kemungkinannya antara gagal dan sukses, cuma 2. Jadi kalau misalnya dia gagal, berarti kita perlu memodifikasi, mengevaluasi apa ada yang salah dari keputusan kita. Selanjutnya kita modifikasi sedikit jika diperlukan sampai dia mencapai sukses. Kemudian behavioral decision model, ini adalah model dari pengambilan keputusan, suatu konsep yang penting untuk dipahami dalam proses pengambilan keputusan. Ini adalah konsep yang pertama. Kita mulai dari mana ya? Dari sini deh. Model yang pertama itu bersifat intuisi. Jadi analisis yang tidak disadari berdasarkan pengalaman yang lalu. Jadi apa? Karena seseorang sudah terbiasa melakukan, misalnya dalam proses persalinan nih, seorang bidan sudah biasa melakukan persalinan, jadi dia tanpa melihat buku pun dia bisa, tanpa melihat APN pun dia bisa gitu. Dan kalau sudah dirasa-rasa kayaknya ini persalinannya sudah lama, tapi tetap ya kita harus mengacu pada partograf. Intinya dia berdasarkan intuisi lah, karena sudah terbiasa, jadinya dia bisa gitu. Kemudian bounded rationality, mengenal keterbatasan manusia oleh adanya pembatasan organisasional seperti waktu, informasi, sumber daya, dan juga kapabilitas mentalnya. Kemudian satisfaction itu masalah kepuasan, suatu pencarian sampai dengan tingkat memuaskan meski tidak sempurna. Jadi asal dia puas sesuai dengan ekspektasinya. Nah, yang selanjutnya
escalation of commitment. Jadi hasil keputusan yang sudah kita ambil itu harus dilakukan, harus kita benar-benar berkomitmen. Jadi jangan sampai di tengah jalan kita tidak berkomitmen dengan rencana yang sudah kita bikin tadi, yang sudah dibuat. Kecenderungan untuk menambah komitmen dari aksi hasil keputusan sebelumnya seperti yang diharapkan jika seorang pimpinan jika mengikuti proses pengambilan keputusan yang efektif. Next, faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan menurut Aroba, karena di teori sebenarnya banyak ya, tapi saya ambil yang menurut Aroba. Yang pertama, informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi. Jadi untuk mengambil suatu keputusan tadi, makanya kita harus mengumpulkan informasi dari luar dan dari dalam. Jadi jangan hanya atau ada dua orang yang bertikai. Jadi kita harus mengambil mengetahui informasi dari si A dan si B. Jangan mencari informasi secara sepihak gitu ya. Kemudian tingkat pendidikan seseorang ini sangat menentukan cara berpikir seseorang. Jadi tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pengambilan keputusan, karena kalau tingkat pendidikan seseorang kan menentukan wawasannya. Kemudian personality, personal seseorang yang mengambil keputusan secara subjektif. Kemudian coping, dalam coping ini maksudnya berupa pengalaman yang terkait dengan pengalaman, intinya tentang proses adaptasi. Mungkin sama halnya tadi dengan intuisi ya. Jadi kalau seseorang sudah memiliki pengalaman, dengan sendirinya dia akan coping. Kemudian culture ini kebudayaan, sudah pasti culture ini sangat mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang. Baik, mungkin ini adalah slide terakhir dari materi pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti biasa, jika ada suatu hal yang ingin didiskusikan bisa langsung komen di kolom komentar, dan saya akan jawab di pertemuan selanjutnya karena kita masih ada sisa satu pertemuan. Baik, thanks for watching and see you on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.